Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu harapkan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga diberikan kesehatan, keselamatan untuk tetap mengikuti pembelajaran moda daring seperti biasanya. Sebelumnya ibu mohon maaf karena minggu lalu kita tidak ada pembelajaran dikarenakan saya ada halangan, kurang enak badan sehingga tidak membuat video pembelajaran. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengerjakan tugas dan tetap semangat, jangan sampai karena rasa malas, karena badan yang kurang fit mengakibatkan kita tidak melaksanakan kewajiban kita dalam pembelajaran sehari-hari. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah ibu, hari ini kita kembali di tema 3. Kita masuk ke subtema 3. Materinya adalah ayo lindungi, ayo cintai lingkungan. Nah, itu dia. Ayo cintai lingkungan. Lingkungan itu apa, nak? Sebelum kita masuk ke bahasan kita yang kemana-mana, kita harus tahu apa itu lingkungan. Lingkungan adalah wilayah atau tempat di mana kita berada. Jadi lingkungan itu banyak jenisnya. Ada lingkungan rumah, artinya tempat kita tinggal. Ada teman, ada orang tua, kakak, adik, ayah, ibu, saudara-saudara, itu ada di lingkungan rumah. Lalu ada lingkungan tempat bermain. Nah, itu tempat kau bertemu dan berkumpul dengan teman-temanmu untuk bermain bersama-sama. Ada juga lingkungan sekolah, ya, yang untuk sementara ini masih kita tinggalkan. Lingkungan sekolah itu adalah tempat kita berkumpul, mengembangkan ilmu pendidikan kita, baik itu secara materi maupun secara sosial. Artinya apa? Ilmunya bukan hanya kita belajar matematika, IPA, bahasa Indonesia dan sebagainya, tapi di sekolah kita juga menerima ilmu untuk bersosialisasi. Bersosialisasi itu bergaul, menyapa teman, bersahabat, tertawa, bermain bersama. Bukan hanya teman ya, bergaul dengan guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, kantin dan sebagainya. Itulah yang dikatakan dengan lingkungan sekolah. Nah, lingkungan itu harus kita cintai, karena semakin kita mencintai suatu lingkungan tempat kita berada, maka akan ada rasa tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya, ya, untuk menjaga dan melestarikannya. Artinya apa? Kita pasti nggak suka kalau tempat kita berada itu tidak nyaman, ya. Pasti kita nggak suka kalau misalnya rumah kita jorok atau banyak sampah, rumputnya tinggi-tinggi, air tergenang di lingkungan di halaman rumah kita, atau apalagi ya, lingkungan yang menciptakan ketidaknyamanan, banyak abu, asap, banyak laba-laba di rumahnya, kayak rumah hantu ya kan. Itulah yang mengakibatkan kita tidak nyaman. Maka ketika kita mencintai lingkungan tempat tinggal kita, hal apa yang akan kita lakukan agar kita nyaman tinggal di situ, agar kita senang betah tinggal di tempat kita, otomatis kita akan menjaga dan merawatnya, ya. Nah, tempat kita tinggal ini dikatakan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Kita adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu terdiri dari berjejer pulau-pulau katanya. Ada pulau besar dan kecil. Kebetulan kita dilahirkan
di pulau yang namanya Pulau Sumatera. Kita berada di Provinsi Sumatera Utara, ya, dan terletak di Kota Tebing Tinggi. Ya, itulah lingkungan tempat tinggal kita. Indonesia kaya akan kekayaan alam dan keanekaragaman makhluk hidupnya. Apa itu makhluk hidup? Ada 3 jenis makhluk hidup ya. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau manusia kita tahu ya, kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari kehidupan sosial katanya. Tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Selain ada kita di bumi ini, di Indonesia ini, selain ada manusia, kita juga bertemu dengan yang namanya hewan dan tumbuhan. Ya, hewan dan tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Ya, kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa lepas dari bantuan hewan dan manusia. Maka hewan dan tumbuhan, ya, setiap hari kita pasti bertemu dengan hewan dan tumbuhan. Contohnya saja apa? Kalau kita ketemu sama tumbuhan itu, kita makan dengan tumbuhan. Ada nasi itu berasal dari tumbuhan padi. Lalu kita ketemu sama sayur, kangkung, daun ubi, bayam, kol, kentang, wortel, dan sebagainya. Itu ketemu ya hampir setiap hari ya. Ada buah-buahan, itu juga termasuk tumbuhan. Hewan kita juga ketemu setiap hari. Apa itu? Contohnya aja di rumah makan ayam, ikan, daging, dan sebagainya. Hewan-hewan tadi pada dasarnya yang paling kita manfaatkan adalah dagingnya. Ya, contohnya aja daging ikan, daging ayam, daging sapi, bebek, dan sebagainya. Kita manfaatkan untuk pertumbuhan tubuh kita. Karena daging hewan tadi mengandung protein yang baik untuk pertumbuhan tulang, gigi, untuk menjadi tenaga, menjadi pencerah otak bagi kita. Maka kita ketemu sama hewan yang bisa kita manfaatkan untuk diri kita. Ya. Semua hewan dan tumbuhan tadi hadir atau diciptakan oleh Tuhan memang untuk memenuhi kebutuhan kita. Untuk hewan sendiri bukan hanya dagingnya saja yang bisa dimanfaatkan dalam kebutuhan manusia, tetapi ada beberapa kelompok yang memanfaatkan kulit hewan-hewan langka untuk gaya hidupnya. Contohnya saja seperti harimau, ular, buaya, dan sebagainya. Kulitnya akan diambil untuk membuat tas, tali pinggang, dompet, bahkan ada juga yang menjadikannya baju. Nah, boleh nggak sih itu dilakukan? Boleh, atas dasar ketentuan undang-undang yang berlaku pada negara yang membolehkannya. Ya, biasanya hewan-hewan tadi dibunuh dulu atau diburu dulu oleh pemburu, lalu diambillah manfaatnya, diambil dagingnya, diambil kulitnya, dan sebagainya. Boleh nggak sih dilakukan perburuan secara liar? Nggak. Pemburu boleh melakukan perburuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada batasan-batasan yang harus mereka taati agar perburuannya tadi tidak mengganggu keseimbangan alam. Karena kalau perburuan dilakukan secara liar dan tidak sesuai dengan peraturan, maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem katanya. Dilakukan secara terus-menerus tanpa memikirkan keseimbangan alam, keseimbangan atau jumlah dari hewan buruannya tadi. Maka lama-kelamaan hewan-hewan tadi akan punah. Apa itu punah? Punah itu habis, tidak ada lagi, hilang. Karena
hewan-hewan yang saya sebutkan tadi, dia itu proses perkembangbiakannya, makannya dan sebagainya itu waktunya lama. Misalnya contohnya gini ya, harimau atau buaya. Untuk menjadi buaya atau harimau yang siap untuk diburu, ada proses atau tahun yang dilewati agar binatang tadi bisa diburu atau bisa dimanfaatkan kulitnya. Menuju ke tahun tersebut lama, dan tidak setiap tahun hewan-hewan tadi berkembang biak. Jadi kalau setiap hari dilakukan perburuan, setiap hari ditembak, setiap hari diambil kulitnya, dagingnya atau tulangnya, maka lama-kelamaan sebelum dia berkembang biak, dia sudah habis, dia sudah punah. Beda halnya dengan hewan ternak ya nak. Kalau yang kita makan itu namanya hewan ternak kan. Itu sangat berbeda dengan hewan langka. Kalau hewan ternak seperti ayam, ikan dan sebagainya, itu bisa bertelur banyak. Sekali keluar telurnya bisa banyak. Lalu proses perkembangbiakannya cepat. Contohnya saja ayam. Kalau dia bertelur hanya memerlukan beberapa minggu untuk menetas. Setelah menetas dalam waktu 3 bulan dia sudah bisa dimakan. Ya, dia sudah bisa untuk dikonsumsi atau diambil dagingnya oleh manusia. Beda halnya dengan hewan-hewan langka. Dia butuh waktu yang lama, bertahun-tahun, sehingga dia besar dan dewasa baru boleh untuk diambil kulitnya, diambil manfaat dari tubuhnya. Jadi kalau manusia tidak turut peraturan untuk melestarikan hewan dan hewan-hewan tadi, maka akan terjadilah kepunahan. Kita hanya bisa mendengar, kita hanya bisa melihat gambar dari hewan-hewan tersebut. Terutama nanti anak cucu kita ya. Kalau kita mungkin sekarang masih bisa bilang, oh mau lihat harimau, pergi ke kebun binatang. Mau lihat buaya, pergi ke penangkaran buaya dan sebagainya. Tapi jika terus-menerus dilakukan perburuan, kisah-kisah tentang hewan-hewan tadi hanya tinggal cerita. Anak cucu kita nanti tidak akan bisa menikmati atau melihat secara langsung apa sih itu harimau, bagaimana sih bentuk buaya. Itu tidak akan terjadi kalau kita tidak menjaganya dari sekarang. Maka kita wajib untuk menjaga kelestarian alam agar tidak terjadi kepunahan. Untuk itu hewan-hewan tadi kita makan atau kita buru sesuai dengan kebutuhan saja. Jangan dilakukan secara besar-besaran karena mengakibatkan dia hilang. Pada umumnya selain hewan ada juga tumbuhan ya. Makhluk hidup yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Selain hewan juga ada tumbuhan ya nak. Sama halnya seperti tumbuhan, sama halnya seperti hewan, tumbuhan tadi juga bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada yang namanya sandang, pangan, dan papan. Kesemuanya itu sangat berhubungan erat dengan tumbuhan. Apa itu sandang? Apa itu pangan? Apa itu papan? Ya, sandang adalah baju yang kita pergunakan sehari-hari. Pakaian yang kita pakai untuk menutupi tubuh kita. Itu didapat dari mana? Ya, akan Ibu ceritakan proses bagaimana manusia atau orang bisa menggunakan pakaian. Diawali dari pohon kapas, ya, pohon kapas tadi dipintal menjadi benang, ya. Pohon kapas menghasilkan buah kapas, ya. Buah kapas tadi dipintal dengan alat pemintal, dia akan menjadi benang. Setelah menjadi benang, benang-benang tadi akan ditenun menjadi kain. Ya, setelah ditenun menjadi kain,
Maka kain tadi digunting sesuai pola ukuran tubuh manusia dan dirubah menjadi pakaian yang kita pakai. Maka tumbuhan sangat berarti dalam kehidupan kita. Bukan hanya kapas ya, masih ada lagi beberapa jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan atau diproses untuk menjadi pakaian manusia. Contohnya saja serat kayu, ada juga daun nanas, ataupun serat dari tumbuhan-tumbuhan lainnya. Itu bisa dimanfaatkan untuk membuat pakaian manusia. Maka jangan kita sembarangan untuk bilang nggak ada pohon tuh nggak apa-apa, yang penting kan manusia punya baju. Nah, kalau terus-terusan dilakukan penebangan, lama-lama manusia nggak bisa buat baju. Kita hidup seperti zaman prasejarah yang nggak pakai baju. Karena apa? Karena ulah kita juga. Kita nggak bisa memanfaatkan tumbuhan dengan sebaik-baiknya, sehingga pohonnya tadi nggak bisa lagi diproses menjadi pakaian kita. Bagaimana tadi prosesnya? Kapas atau tumbuhan dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dibuat pola, dijahit menjadi pakaian manusia. Lalu ada namanya pangan. Pangan itu apa, Nak? Makanan manusia. Pangan itu adalah makanan. Jadi gak bisa lepas dari kehidupan manusia bahwa pangan tadi sangat kita butuhkan. Contohnya aja seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa manusia itu butuh makan dengan beras. Beras itu asalnya dari mana? Dari tumbuhan padi. Lalu kita itu ketemu sama namanya sayur. Sayur itu juga tumbuhan. Ya, setiap hari kan wajib makan sayur ya. Untuk proses pencernaan kita butuh sayur. Serat sayur itu sangat baik bagi proses pencernaan manusia. Lalu kita ketemu lagi sama yang namanya buah. Buah juga tumbuhan. Jadi kalau kita bilang potong aja itu pohon buah itu nggak berguna, bagus pohonnya tadi dijual, kayunya dijual, kan lumayan dapat untung. Kalau semua manusia berpikiran seperti itu, lama-kelamaan tidak ada lagi yang namanya makanan yang bisa kita makan. Lama-lama apa yang terjadi? Manusia akan punah juga karena nggak punya makanan. Punah tadi itu apa? Habis, mati semuanya. Karena kebodohan manusia dalam melestarikan tanaman. Kenapa saya bilang bodoh? Karena ada sebagian manusia yang hanya memikirkan bahwa manusia hidup hanya butuh uang katanya. Padahal tidak, Nak. Kita hidup itu bukan hanya butuh uang, tapi banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk keseimbangan hidup kita. Contohnya tadi ya, tumbuhan ya, hewan, tumbuhan itu adalah makhluk yang bisa menyeimbangkan kehidupan manusia. Selain itu, apalagi manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Ada namanya papan. Papan itu apa, Nak? Rumah. Ya, papan itu adalah tempat tinggal. Apa yang kita pakai tumbuhan supaya untuk tempat tinggal kita? Anak ibu bisa melihat ketika ada tukang bangunan yang sedang membangun rumah. Apa yang ada di depan matamu? Ada, kita lihat pakai broti. Lalu ada lagi papan atau triplek-triplek yang dipakai untuk membangun rumah tersebut. Papan, broti tadi asalnya dari mana? Dari tumbuhan. Ya, dari tumbuhan. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah rumah, hal pertama yang harus kita cari adalah papannya, tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk tonggak-tonggak atau pondasi-pondasi dalam rumah tersebut. Maka jika kita ingin memanfaatkan tumbuhan tadi untuk membangun sebuah rumah, maka manfaatkanlah dia sesuai kebutuhan saja. Jangan ditebang sebanyak-banyaknya, jangan dipotong untuk hal yang tidak bermanfaat, ya. Karena ketika kita melakukan penebangan secara besar-besaran untuk hal yang tidak bermanfaat,
ketika pohon-pohon tadi habis, maka kita pun tak bisa membangun rumah. Kalau sudah tidak bisa membangun rumah, maka kita sama halnya dengan binatang yang hidup di alam. Mau tinggal di mana? Bagaimana cara membangun rumah kalau nggak ada lagi papannya, nggak ada lagi tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah, ya kan? Jadi agar hal itu tidak terjadi, agar tetap terjadi keseimbangan dalam kehidupan manusia, maka kita harus bisa menjaga hewan dan tumbuhan tadi agar tidak habis, tidak punah. Selain sandang, pangan, dan papan, fungsi tumbuhan bagi kehidupan manusia juga sebagai pengikat tanah, katanya, ya, agar tidak terjadi erosi yang mengakibatkan bencana alam longsor. Di mana itu terjadi? Biasanya bencana alam longsor tadi terjadi pada dataran tinggi seperti daerah-daerah perbukitan, pegunungan, dan sebagainya. Di daerah, kita bisa melihat di daerah perbukitan atau pegunungan banyak sekali ditanami pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan. Itu bukan tidak ada alasannya, bukan tidak ada fungsinya. Apa fungsinya? Nah, pernah nggak lihat akar sebuah tumbuhan yang sangat keras dan kuat? Untuk kita ketahui bersama, ketika pohon tersebut, ketika suatu tanaman kita tanam, maka akar yang merambat ke dalam tanah tadi akan mengikat tanah agar tidak gugur, agar tidak longsor. Maka sangat disayangkan sekali pada daerah-daerah dataran tinggi dan daerah-daerah pegunungan dilakukan penebangan pohon secara liar untuk kepentingan beberapa kelompok orang, untuk diambil kayunya, untuk dibuat suatu perkebunan lain, atau untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal manusia. Itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Kenapa begitu? Karena manfaat tumbuhan tadi akan menjadi berubah. Kenapa saya bilang berubah? Apabila daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi tidak ada pohon-pohonnya, akan sangat gampang untuk terkikis tanahnya, akan sangat gampang terjadi erosi tanah, mengakibatkan bencana alam longsor. Jadi nanti pada saat anak-anak ibu sudah dewasa, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi para pemimpin-pemimpin suatu daerah, ingat pesan saya agar ketika kau memimpin sebuah daerah yang ada dataran tingginya atau di daerah pegunungan, untuk tidak menebang pohon sembarangan, karena akibatnya sangat berbahaya. Akan ada bencana alam yang berasal dari kesalahan manusia. Kita dengan sombongnya menebang pohon sembarangan, membakar hutan, manfaatkannya untuk kepentingan pribadi, untuk kekayaan pribadi. Tapi nggak kita pikirkan kalau akibatnya setelah itu apa? Longsor. Nah, setelah longsor apa? Banjir dan sebagainya. Tanah tadi tidak bisa diikat. Tanah tadi dari atas langsung gugur ke bawah karena tidak ada penghalangnya, tidak ada bisa diikat. Nah, untuk menghindari itu, ketika kau nanti dewasa bekerja pada suatu lembaga atau kau sebagai pemimpin daerah tersebut ingin menebang pohon misalnya, harus ada yang namanya reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman hutan kembali. Kalau sudah kita tebang, wajib kita tanam lagi untuk menggantikan tanaman yang sudah hilang tadi. Agar apa? Agar tanah di daerah dataran tinggi atau daerah pegunungan tadi
tetap ada yang mengikatnya agar tidak terjadi longsor, tidak terjadi bencana alam yang merugikan kita sendiri sebagai manusia. Ya, reboisasi, ingat itu. Kalau sudah ditebang, maka wajib ditanam. Itu artinya reboisasi, penanaman kembali. Oke. Selain itu, manfaat tanaman tadi juga sebagai pembersih sirkulasi udara. Ya, melepaskan kita dari polusi dan pemanasan global. Apa fungsinya? Ternyata banyak sekali manfaat ketika kita menanam tumbuhan. Tumbuhan tadi menghasilkan oksigen. Oksigen itu apa? Udara yang kita hirup. Dia menyerap racun-racun yang ada di sekitar kita. Maka kita lihat ya, kalau misalnya di daerah-daerah yang pasarnya dimanfaatkan untuk laju kendaraan umum, pasti pemerintahnya itu menanam pohon sebanyak-banyaknya. Fungsinya satu mungkin ya, kalau rumahnya yang di pinggir-pinggir jalan itu fungsinya satu, supaya asapnya nggak langsung masuk katanya ke dalam rumah. Ya, itu mungkin bagus juga, itu satu manfaatnya. Selain itu ada juga manfaatnya, ternyata si tumbuhan tadi menyerap udara-udara kotor tadi untuk dimanfaatkannya bagi proses fotosintesisnya. Kita sama tumbuhan tadi itu ada simbiosis atau saling menguntungkan. Dia ambil racun yang ada di udara, dimanfaatkannya untuk proses memasak makanannya, tetapi dia mengeluarkan oksigen bagi kehidupan manusia, udara yang bersih bagi manusia. Apalagi sekarang ya katanya global warming atau pemanasan global. Kenapa gitu, Bu? Apa itu artinya global warming? Global warming itu karena lapisan ozon yang ada di bumi ini sudah semakin menipis. Gara-gara apa itu? Gara-gara ulah manusia. Kita tanpa disadari setiap hari itu melakukan pengikisan pada awan. Contohnya saja pabrik, asap pabrik. Gak terhitung lagi jumlah pabrik yang ada di dunia. Ya, gak terhitung lagi jumlah pabrik yang ada di dunia. Setiap hari pabrik-pabrik tadi mengeluarkan polusi udara yang asapnya akan naik ke atas, naik ke awan. Dan awan tadi semakin tertutup, tebal, gak bisa menghasilkan udara yang bersih untuk manusia. Lalu kita membutuhkan suatu makhluk yang bisa membantu kita agar tetap menghirup udara bersih. Apa itu? Ya tumbuhan. Tumbuhan tadi menghasilkan oksigen, sehingga walaupun terjadi global warming, walaupun terjadi polusi udara, kita tidak terganggu proses pernafasannya, tetap bisa menghirup udara yang bersih. Selain itu, tumbuhan juga bermanfaat untuk kenyamanan, ya. Sekarang ini di masa pandemi lagi musim-musimnya ibu-ibu punya hobi baru. Apa itu? Tanam bunga. Bunga itu tanaman? Ya, bunga itu juga tanaman, dia termasuk makhluk hidup, tumbuhan. Apa fungsinya? Untuk kenyamanan. Siapa matanya yang tak senang melihat tumbuhan yang indah? Siapa yang tak suka melihat keindahan? Siapa yang tidak senang dengan bunga-bunga yang cantik? Pasti semua orang suka ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan. Jadi ternyata selain untuk sandang pangan papan, selain untuk mengikat tanah, selain untuk apalagi tadi, untuk memberikan oksigen bersih, ya, mencegah polusi udara, ternyata fungsinya tadi untuk kenyamanan mata manusia. Baik kali si bunga tadi ya, banyak sekali manfaatnya untuk kita ya kan. Jadi agar semuanya itu tetap stabil, kondisi alam tetap stabil, maka sebagai manusia kita harus menjaganya dengan cara tidak potong tanaman sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, ya. Seperti saya bilang tadi, kalaupun ditebang harus ditanam kembali, harus direboisasi kembali, ya. Kalau misalnya ada bunga-bunga di jalan tuh jangan diputik-putik untuk hal yang tidak bermanfaat. Kalau mama tanam bunga jangan dicabutin bunganya,
ternyata bunga yang ada di halaman kita itu bermanfaat untuk membersihkan udara yang ada di sekitar kita. Ya, bukan hanya untuk cantiknya aja. Cantik pasti cantik, mata kita senang, segar mata memandang yang indah-indah. Apalagi kalau bunganya warna-warni ya. Tapi ternyata dia bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, memberikan oksigen yang bersih. Ya. Selain itu selain kita berbicara mengenai lingkungan, kecintaan kita terhadap hewan dan tumbuhan, bagaimana cara kita melestarikannya agar tidak punah, bagaimana cara kita menstabilkannya agar tetap alam ini terjaga keseimbangannya. Kita juga di sini akan berbicara mengenai seperti yang di minggu kemarin sudah mencatat mengenai wawancara, ya. Wawancara itu apa? Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung antara narasumber dan pewawancara. Narasumber itu sekarang itu udah kita bahas ya. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang akurat atau yang baik tentang suatu permasalahan. Dan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Seperti yang ada di halaman 116 buku Kupetik, di situ ada persiapan-persiapan apa saja yang harus kita buat sebelum kita melakukan wawancara. Di situ ada membuat jadwal dengan si narasumber. Membuat jadwal. Karena apa? Biasanya narasumber tadi adalah orang-orang penting, orang-orang yang jadwalnya padat dalam pekerjaannya. Jadi sebelum kita meminta waktu untuk mewawancara, ada baiknya kita tanya dulu kapan sempatnya, kapan Bapak atau Ibu tadi mempunyai waktu untuk bisa kita tanyai, kita wawancarai. Selain itu, sebelumnya kita juga harus mempersiapkan pertanyaan apa saja sih yang mau kita tanyakan, apa saja yang harus kita tanya untuk informasi yang kita butuhkan. Oke, nah saya rasa bisa kita kembangkan lagi pengetahuan kita atau keingintahuan kita mengenai ayo cintai lingkungan. Bisa dilihat di buku Kupetik dan buku tema 3 kita mengenai ayo cintai lingkungan, dibaca-baca, difahami, diresapi dan dilaksanakan apa-apa yang baik untuk lingkungan kita. Oke, untuk tugas akan saya fotokan dan akan saya masukkan ke grup WA kita. Tetap semangat dalam proses pembelajaran daring, jangan ada rasa bosan ya, walaupun bosan itu pasti datang, tapi harus kita sikapi dengan rasa tanggung jawab bahwa kita sebagai manusia memang mempunyai tanggung jawab untuk belajar sepanjang hayat, katanya, belajar sepanjang waktu. Seperti yang ada di agama Islam, ada hadis yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi jangan ada rasa bosan, tetap bersemangat dalam proses pembelajaran apapun itu modelnya, mau itu tatap muka langsung ataupun prosesnya daring secara online, agar kita tidak ketinggalan ilmu, agar kita tetap menjadi orang yang berguna bagi diri kita dan bagi lingkungan, dan kita tidak menjadi orang bodoh. Karena kalau jadi orang bodoh dan tidak punya ilmu itu hidup akan sia-sia ya. Walaupun susah, walaupun berat, batu tadi, buat batu kemalasan yang ada di diri kita, tapi kalau setiap hari kita kikis, kita hancurkan rasa malas, tetap akan bisa hancur dia. Untuk itu saya mohon maaf apabila dari pembicaraan kita tadi ada yang kurang berkenan. Lebih dan kurang pada Tuhan saya mohon ampun, pada anak-anak semua ibu mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.